Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya El Hayati. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Dan yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang saya jelaskan pertama ialah pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak ialah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di muka bumi ini. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya, serta itijad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Tindakan dan pola pikir tersebut merupakan macam pola hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq yang artinya watak, kelakuan, takbiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang tapi melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Akhlak dalam Islam dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Gimana sih maksudnya? Akhlak terpuji sudah seharusnya dipunyai oleh seorang muslim. Contoh akhlak terpuji yang seharusnya dipunyai adalah kesopanan, jujur, dermawan, rendah hati, tutur katanya lembut, santun, rela berkorban, sabar, adil, tawakal, bijaksana, dan lain sebagainya. Seorang yang mempunyai akhlak terpuji atau akhlakul karimah biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain karena selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, yaitu akhlak tercela atau akhlakul mazmumah sudah seharusnya dijauhi oleh umat muslim karena dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Contoh akhlak tercela diantaranya adalah dusta, berbohong, iri, dengki, sombong, ujub, fitnah, tamak, takabur, hasad, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keutamaan akhlak yang akan saya jelaskan, yaitu beberapa keutamaan mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah. Di antaranya, yang pertama, berat timbangan di akhirat. Disebutkan dalam hadis riwayat bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisap. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Yang kedua, dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencapai atau mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian, yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adanya yang banyak bicara aku dalam berbicara dan juga sombong. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak tinggi dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi, serta sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabrani. Yang terakhir adalah dijamin maksud surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi setiap muslim. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum-kaum muslim yang berakhlak mulia.
sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi sungai bagi orang yang meninggalkan atau debat, walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang-orang yang tidak suka berbohong, meskipun hal bercanda. Yang terakhir ada serta rumah di atas surga bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu adab belajar dalam Islam. Setiap muslim harus memiliki akhlak terpuji untuk mencerminkan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji juga harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk belajar. Di sini saya mengutip buku dari buku Aqidah Akhlak oleh Ahmad Husairi, yaitu membaca atau belajar merupakan kewajiban bagi muslim. Selain itu, dalam belajar juga harus mematuhi beberapa adab yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarimu." Hadis riwayat Tabrani. Dijelaskan bahwa ketika dalam proses belajar terdapat adab-adab yang harus dipatuhi. Di sini saya mengutip dari buku Aqidah Akhlak Madrasah Ibtida'iyah oleh Fida Abdillah dan Yusak Baharudin. Ada 17 adab atau etika belajar dalam Islam. Yang pertama, meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca sebelum memulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami semua yang ada di pelajaran atau yang kita pelajari. Yang ketiga, menyimak dengan hikmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Yang keempat, bila ingin keluar kelas minta izinlah terlebih dahulu kepada gurumu. Yang kelima, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Yang keenam, bila pelajaran telah selesai, periksalah buku atau alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Yang ketujuh, hindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain. Yang kedelapan, perhatikan nasihat guru dan amalkanlah. Yang kesembilan, menghormati guru. Selanjutnya, menghargai pengorbanan guru. Patuh kepada perintah guru, disiplin ketika belajar secara terus dan terus-menerus, tidak terpengaruh orang lain dan tidak tergoda dengan aktivitas lain, tidak mudah putus asa, dan yang terakhir, membaca doa setelah usai belajar. Yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini secara garis besar setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama menegakkan keadilan dan kebenaran, yang kedua menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang ketiga mewujudkan kemaslahatan umat. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal tersebut. Yang pertama ada menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia, bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut mencari atau sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Bahkan, menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dan kebenaran manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang kedua ada menegakkan keadilan kemanusiaan atau menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Di sini secara
Genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak turunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengecut pada 5 hal tersebut karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara. Apabila terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baik akan tercapai. Yang ketiga, ada mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada Islam atau inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan sendiri adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kewajiban serta khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu pengertian musyawarah serta etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah sendiri adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniaan. Saat ini musyawarah selalu dikaitkan dengan dunia politik atau demokrasi. Islam memandang penting etika dalam berpolitik. Etika berpolitik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam yaitu keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya. Di sini adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu ilahi. Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya, yang pertama ada demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya. Yang ketiga, pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Yang keempat, suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak, meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Yang kelima, musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan itijad, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, ada produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama. Yang terakhir, hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga. Agar sistem atau konsep demokrasi yang Islam di atas dapat terwujud, langkah yang harus dilakukan yaitu seluruh warga dan sebagian besar harus diberi pemahaman yang benar tentang Islam, sehingga aspirasi yang mereka sampaikan tidak keluar dari ajaran. Yang kedua yaitu parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didominasi oleh orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik. Yap, dari yang telah saya jelaskan tadi, betapa pentingnya sifat baik atau perilaku baik bagi setiap manusia. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan kalian mau menetapkan
hal-hal yang saya sebutkan tadi untuk selalu berbuat baik dan selalu mengamalkannya. Yap, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.